Ya, kita sambung lagi berbicara mengenai apa itu binary option dan kemungkinan-kemungkinan pengembalian dana dari para korban. Tadi di bagian pertama sudah ada Bang eh, Desmond Wira, pengamat dan praktisi investasi, dan juga Pak Tongam Lumban Tobing dari Satgas Waspada Investasi, Kang Asep Iwan Iriawan bergabung dari Bandung, pakar hukum pidana, tapi banyak sekali pengalamannya berkaitan dengan investasi. Jadi ngobrol nih sama kita. Sebelum ke Kang Asep, kalau saya tertarik dalam investasi yang sekarang memang begitu banyak promosinya, sebenarnya kan ada investasi yang aman dari pemerintah, tapi kemudian banyak juga nih hal-hal yang bilangnya investasi sebenarnya judi atau gambling tadi. Nah, Pak Tongam dan juga nanti Bang Desmond ya, sebenarnya tuh kalau kita mau ngukur profit, oh investasi ini bisa profit sampai kalau seperti binary option, binomo dan quotex ini kan kayaknya fantastis semua gitu. Dan kayaknya ada yang dimenangin seperti dipilih kata Bung Desmond tadi, nih sekali menang nih si Bayu Sutiono nih menang dulu. Nah, saya heboh kan gitu cerita-cerita. Padahal dikasih pur katanya. Nah, hal semacam ini tuh sebenarnya dalam investasi Pak Tongam, biar masyarakat sekali lagi engeh gitu. Paling jauh tuh range-nya berapa sih persentase sebuah investasi profit yang masuk akal, yang kita tahu, oh ini dalam batas logika yang aman, Pak Tongam? Ya, terima kasih. Jadi memang apa yang kita sampaikan kepada masyarakat apabila menerima penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, Iya. cek 2L sebenarnya, legal dan logis. Jadi investasi itu memang harus kita tanyakan legalitasnya, izin Boleh badan hukum. 3 nggak L-nya? Legal, logis, dan tanya Pak Lumban. Bisa Pak, bisa. Legal dan logis. Lanjutkan, Pak Tongam. Kemudian itu secara legalitas izinnya lengkap. Kalau tidak ada izin jangan diikuti. Kemudian logis tadi, logis rasionalitas imbal hasil. Ini tergantung pada di mana kita investasi sebenarnya. Kalau kita masukkan di deposito atau tabungan tentu sudah ada patokan-patokan tertentu yang merupakan batas bunga. Kalau di saham juga bisa naik turun, tapi overall kalau kita masuk ke saham-saham yang bagus itu bisa akan naik. Nah, yang menjadi perhatian di situ adalah contohnya ya, ada yang memberikan investasi 1% per hari. Kita lihat Dream for Freedom dan beberapa penawaran kripto yang ilegal, ini juga sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin 1% tapi per hari begitu ya? Per hari, 1% per hari. Ini banyak diikuti masyarakat. Dan logis atau rasionalitas imbal hasil itu tidak hanya dilihat dari angka-angka. Kita lihat juga dari pengetahuan umum. Contohnya, di dalam trading, kalau ada yang menawarkan imbal hasil tetap fix atau profit sharing, itu tidak mungkin. Karena dalam trading itu ada harga yang kadang-kadang naik, ada harga turun, di mana kerugian kita mungkin ada. Jadi ada risiko tetap. Kemudian juga contohnya kita lihat beberapa waktu lalu ada Kampung Kurma. Kampung Kurma menawarkan kafling, kita beli dengan 5 pohon kurma di sana, dan mereka menjanjikan 5 pohon kurma ini bisa menghasilkan 100 juta per tahun. Bagaimana mungkin bisa bagus sekali pohon kurma menghasilkan seperti itu? Nah, rasionalitas itu juga diukur dari pengetahuan seperti itu, terutama dalam trading ini. Trading ini adalah memang berisiko tinggi, tidak mungkin untung terus. Makanya sangat-sangat tidak masuk akal kalau ada yang mengatakan kita dapat untung terus, atau tidur saja dibayar. Ada robot trading yang mengatakan seperti itu. Ini tidak masuk akal. Jadi rasionalitas itu diukur dari presentasi, juga dari pengetahuan umum. Ya. Nah, Bung Desmond, kan nggak semua orang kemudian melek investasi, melek trading. Dan nggak semua orang seperti keinginan Pak Tongam nih, harusnya sih seperti itu. Harus. Saya bilang nih untuk pemirsa Sapa Indonesia, cek legalnya, cek logikanya, logisnya gitu. Tapi kan ada yang nggak melakukan itu tuh. Sekian banyak orang Indonesia, 10 orang, mungkin 2 kali yang menjalankan apa yang kita harapkan tadi yang disampaikan atau diimbau oleh Pak Tongam. Bagaimana ini semua supaya menurut Anda begitu ya, imbauan sudah, Anda juga sudah cuap-cuap terus di media sosial, di mana-mana, di media, orang-orang seperti Anda praktisi dan pengamat selalu mengingatkan, nggak kurang itu, tapi apa yang membuat orang masih saja kejeblos gitu. Nah, dan apa yang kemudian harus dilakukan, Bung Desmond? Oke. Jadi kalau kita mau investasi, kita harus melakukan riset sendiri. Idealnya begitu. Do your own research gitu. Nah, kebanyakan orang nggak mau lakukan itu ya. Mereka cuma melihat profitnya. Profitnya tinggi, mereka ikut-ikut gitu.
Nah, harusnya mereka ini kalau ada penawaran profit tinggi harus curiga gitu loh. Bandingkan misalnya dengan risk free, misalnya obligasi pemerintah. Ya. Kalau misalnya dia lebih tinggi penawaran seperti itu, nah itu harus kita cek, harus kita riset Ya. lebih dalam lagi. Pokoknya kalau itu bombastis, itu Ya. sepertinya heboh profitnya, justru di situ muncul Betul, curiga. Gitu kita ya. harus ini Oke. bertanya, ini red flag nggak ini, gitu loh. Ya, Ini ya. berbahaya nggak? Seperti Ya. kata Pak Tonggam tadi, logis nggak gitu loh. Nah, kalau Nah, dibanding nggak dengan mau ya, riset sendiri, tanya. ya. Nah, kebanyakan Nah, orang nanyanya itu ke orang yang salah gitu loh. ya, kalau boleh Yaitu ke saya mengambil nasabahnya range sendiri gitu ya. loh. Ya, dimengerti. Terima kasih poinnya Bung Desmond. Kalau boleh mengambil range, kalau sebuah investasi atau trading yang benar gitu, kalaupun sedang untung sekali lagi bagus gitu, itu range-nya berapa persen sih? Kalau boleh, sehingga kemudian orang tahu, oh kalau di sini nih itu masih logis gitu. Sebagai sebuah bayangan bagi saya pribadi misalnya. Bung Desmond. Ya, jadi kalau misalnya kita mau trading saham itu rata-rata pernah saya hitung sekitar 13% per tahun itu udah bagus sekali. Itu rata-rata. Ya. Jadi kita ambil IHSG ya. Oke. Indeks harga saham gabungan itu kalau sekitar 13% per tahun itu sudah oke sekali. Gitu. Oke. Jadi itulah kalau boleh saya menjadikan ini bagi saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia, situasi logis tuh kira-kira di situ. Nah, itu pun kalau masih masuk di situ range-nya, nih menjanjikannya 10% per tahun, tetap harus riset, lihat logikanya, lihat legalnya, seperti tadi imbauan Pak Tongam. Nah, saya balik ke Kang Asep. Nah, kalau ajakan Kang Asep dari Bandung, ayo Bayu main ke Jakarta, saya langsung curiga. Kira-kira begitu. Tapi Kang Asep, saya kepengen balik tadi sebelum, di bagian pertama sebelum saya menjeda gitu ya. Nah, kalau kasus ini jelas, sebenarnya judi yang dibilang investasi, kan udah menipu gitu. Nah, lepas dari nanti asetnya berapa yang dikumpulkan dan lain-lain, itu akan mengarah kepada upaya, oke nih kita coba untuk dikembalikan asetnya, seberapapun sulitnya. Itu mungkin terjadi berarti. Kalau kita melihat Binomo dan Quotex yang sudah dibedah nih oleh Pak Tongam dan juga Bung Desmond, ini mah judi gitu. Kang Asep? Ya, yang pertama justru jadi permasalahan ya. Karena kalau ini kan disita itu hukumnya hanya mengatur dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau tersita. Ini lucu kalau nanti dirampas katakanlah dengan bahasa sederhana saya ngomong ya. Kalau dimusnahkan sayang, duit itu lumayan banyak juga kan. Nah, kalau dirampas untuk negara, masa negara sedangkan membenarkan kegiatan Binomo Quotex ini kan, itu juga jadi masalah. Saya lebih condong sekali lagi ya kepada mereka korban yang karena ketidaktahuan tadi ya menempuh gugatan ganti perdata atau menggabungkan ganti rugi satu itu. Nah sekarang gini, saya menarik ini Mas Bayu ya, kegiatan investasi ilegal ini kan baik kegiatan money game, perdagangan aset kripto tanpa izin atau perdagangan robot trading tanpa izin itu kan yang polanya yang sekarang. Ini yang legal aja sebenarnya ya. Itu juga harus hati-hati. Misalkan bunga bank, itu harus bunga undang-undang. Kalau bunganya kegedean tadi kan nggak logis nggak ya, juga harus hati-hati. Tapi kan sekarang berhadapan dengan orang-orang karena pengaruh tadi, entah afiliator, entah selegram, entah banyak promosi-promosi yang dilakukan itu. Nah sekarang memang pilihannya resiko. Jadi sekarang ketika uang yang sisa disita oleh negara ya dari siapapun bentuknya, nah tinggal kita hanya mengumpulkan orang yang rugi ini. Nah yang rugi ini cuma permasalahannya tadi ya, jangan selalu misalkan uang negara harus mengganti, ya enggak lah, risiko itu sebenarnya itu kan permainan di perdata di bisnis, tapi bisnisnya ya kalau dulu kan bahasanya judi ya, cuman bahasa sekarang bahasa milenial tadi Binomo sama Quotex diantaranya kan, di samping ada kegiatan lain. Cuman memang risiko ketika orang bisnis ya, tanda petik ya, bisnis atau investasi atau trading atau apapun bentuknya. Tapi kan sebenarnya tadi saya katakan ya, tadi dikatakan oleh Mas Desmond, ini kan entah judi, entah penipuan. Nah itu yang prinsip pokoknya itu, kalau nggak judi penipuan, itu hasilnya kan pencucian uang. Itu harus dibedakan nanti. Di putusan pengadilan harus hati-hati nanti ya, apakah 27 atau 28 Undang-Undang ITE atau KUHP 378 ya. Nah, kalau pencucian uang itu belakangan, setelah itu kegiatan pidana pokoknya. Makanya saya bilang uang-uang itu kelak kalau korban ingin kembali,
menurut hukum ruangnya hanya tadi menggabungkan di tuntutan atau gugatan perdata. Cuman persoalannya sejauh mana uang itu akan menjangkau kepada tanda petik lagi ya, Ya. para member-member itulah, member yang memang legal dan member ilegal istilah saya. Member yang memang legal Oke. itu ya tidak tahu, kalau memang ilegal ya udah tahu dia main judi gitu. Ya, Kang Asep, kan ada beberapa kasus investasi bodong di pengadilan dibilang dikembalikan, ada harus diupayakan pengembalian aset begitu ya. Ya. First Travel juga, koreksi saya kalau saya salah begitu. Sedemikian rupa dikembalikan asetnya, tetapi asetnya mungkin kecil atau apa dan segala macam. Tapi itu berjalan atau enggak? Atau ada kendala? Kang Asep. Ya, yang pertama jadi permasalahan tadi kasih contoh Cirebon. Dari dulu juga zaman kasus Sukabumi dan Bebek itu emang susah karena nggak jelas siapa, kecuali yang mengajukan terdaftar. Misalnya paling gampang ABC ya yang korbannya, yang ngajukan si A yang dapat si A, si B, si A nggak bisa karena dia nggak tidak menggabungkan. Nah, tapi kalau dia ngajukan misalkan di kepailitan ya itu gampang ya, pari pasu ya, itulah berbagi kreditor itu. Tapi ini kan jadi masalah dengan persoalan pidana. Persoalan pidana korban-korbannya ini kan yang tercatat, tidak tercatat, yang malu dan tidak malu, ya, atau yang mau dan tidak mau. Persoalannya itu kan yang sekarang yang memang tadi yang disebut Pak Tongam tadi, yang nongol itu yang rugi, yang untung nggak nongol, nah jadi masalah. Tapi kembali ke hukumnya aja. Siapa yang merasa rugi itu silakan dituntutan menggabungkan atau gugatan di perdata. Itu yang paling gampang. Nah, nama-namanya jelas. Kalau yang nggak ikutan karena malu atau kalau tidak mau, kan tuh banyak tuh teman-teman kita itu ya, gengsi udah kadung dia rugi gitu ya. Sudahlah, salah sendiri lu risiko. Tapi kalau memang Anda tidak tahu ikutan di pasal 98 gugatan gabung ganti rugi atau gugatan perdata sendiri, ya itu lebih memungkinkan. Cuman resikonya tadi tidak apa yang tidak harapkan, karena uangnya pasti ya, kalau katakanlah dulu terkumpul 3 miliar, sekarang tinggal 3 juta, ya gigit jari lah. Ya. Jadi itulah makanya Kang Asep usul kepada para korban kalau ingin upaya pengembalian uang investasinya itu guyuplah, bikinlah sebuah paguyupan, kemudian bikin tuntutan perdata sedemikian rupa sehingga mungkin nanti kalau ada keputusan pengadilan dari kasus ini yang secara pidana sedang berlangsung, nanti bisa ketemu titik temunya dan mudah-mudahan nanti nilainya sedemikian rupa bisa dibahas. Kira-kira begitu ya, Kang? Ya, karena gugatannya banyak di perdata itu bisa gugatan biasa, class action dan sebagainya. Tapi himbauan Pak Tobing benar, laporkan, kumpulkan, bikin paguyuban. Nah, itu yang gugat, betul sekali. Oke, ya. Pak Tongam, di bagian-bagian akhir, nanti juga ditanggapi sedikit oleh Bung Desmond, ada harapan, orang bilang, binary option ini, tokoh-tokohnya yang udah ditangkap jadi tersangka, itu kan afiliator aja, gitu. Siapa sih di belakang ini? SWI, Satgas Waspada Investasi ini kan cukup komprehensif nih, ada kepolisian sampai Kejaksaan Agung. Ini akan menelusuri ini nggak sampai ke akar-akarnya, sampai ketemu siapa ini dalangnya, kira-kira begitu, Pak Tongam? Ya, tentu ini masuk di proses penyidikan, merupakan domain dari Polri tentunya, dan pasti mereka melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang terlibat di sana. Kami dari Satgas Waspada Investasi sangat concern untuk membantu kepolisian dengan menyiapkan ahli saksi, karena sebelum diproses di penyidikan, kami sudah memanggil 5 orang afiliator ini, termasuk Indra Kents dan Doni Salmanan, untuk menghentikan kegiatannya dan menghapus semua konten promosi yang ada di media sosial, dan mereka melakukan itu. Jadi 5 yang kita panggil ini, ya mudah-mudahan juga mereka bisa ada yang melaporkan untuk masuk proses hukum. Dan kami tidak berhenti pada 5 ini, kami juga akan melakukan penelitian kembali bagi para afiliator atau influencer yang diduga masih melakukan promosi-promosi ini untuk kita panggil dan kita serahkan ke penegak hukum. Tetapi penelusuran pada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan ini tentu sangat dimungkinkan di penyidikan di kepolisian. Oke, ya, terima kasih Pak Tongam. Ini mudah-mudahan cukup menjawab begitu ya. Bung Desmond pun begitu, upaya-upaya dari SWI dan segala macam, terus dipanggil, suruh berhenti dan lain-lain. Kok ini masih ada terus dan lain-lain begitu? Ada nggak titipan, terutama ke Pak Tongam begitu, supaya bisa sampaikan ke stakeholder Satgas Waspada Investasi yang lain, apa yang harus dilakukan? Saya tuh kepengennya kalau bisa, kalau mereka muncul, apa nih namanya, segera tutup deh, cek dulu oleh pemerintah gitu, sehingga kemudian nggak ada korban. Jangan-jangan saya, nanti Kang Asep lagi yang jadi korban. Kira-kira begitu. Bisa nggak? Atau apa harapan Anda agar kita tuh udah punya lingkungan investasi nih yang muncul ke publik, udah sehat, udah pasti legal, udah pasti logisnya masuk. Bisa nggak sih itu terjadi, Bung Desmond? Oke, jadi harapan saya juga sama seperti Mas Bayu juga ya. Pengennya ini segera ditutup gitu loh.
Ya, segera tidak ada lagi lah gitu. Dan semoga tidak ada korban lagi gitu. betul. Itu cuma ya mungkin agak susah juga ya kita mencari otaknya itu di mana gitu. Yang saya tahu dia kan perusahaannya di luar negeri gitu. Nah itu mungkin SWI perlu kerja ekstra keras untuk itu ya. Ya, Ya semoga saja bisa hilang, nanti tidak ada pilihan investasi bodong lagi, jadi masyarakat bisa masuk ke investasi yang legal dan aman gitu loh. ya, ya. Itu harapan saya. Oke, mudah-mudahan ini kasus-kasus seperti ini kalaupun muncul makin sedikit makin hilang. Itu harapan kita sehingga semua orang bisa melakukan investasi dengan rasa yang aman. Bung Desmond terima kasih, Pak Tongam terima kasih Pak, dan juga Kang Asep dari Bandung terima kasih. Salam sehat untuk Anda semua.